Assalamualaikum. Halo para pelajar hebat. Selamat datang di kelas Matematika Peminatan Online bersama Ibu Risma di sini. Ya, langsung saja. Kali ini kita akan bahas tentang limit fungsi trigonometri. Limit sendiri dalam bahasa matematika artinya hampir sama dengan istilah mendekati. Akibatnya, nilai limit sering dikatakan sebagai nilai pendekatan. Limit menjelaskan nilai suatu fungsi jika didekati dari titik tertentu. Mengapa demikian? Mengapa harus didekati dari titik tertentu dan tidak langsung saja di titik tersebut? Ya, hal ini disebabkan karena tidak semua fungsi terdefinisi pada semua titik. Penerapan limit banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari seperti di bidang kimia, itu untuk menentukan expiry date suatu bahan makanan atau tanggal kadaluarsa. Di bidang fisika, itu bisa menentukan kecepatan sesaat suatu mobil, ataupun di bidang ekonomi bisa menentukan pajak, atau dalam kasus jual beli menentukan bunga rata-rata, dan masih banyak lagi sebetulnya. Baiklah, untuk dapat mempelajari limit fungsi trigonometri ini, ada beberapa materi prasyarat yang perlu kalian kuasai terlebih dahulu, di antaranya sifat-sifat limit fungsi aljabar, perbandingan trigonometri, dan rumus-rumus trigonometri. Mari kita langsung ke sifat-sifat limit fungsi aljabar. Ya, yang pertama ini, limit X mendekati C dari konstanta K, itu hasilnya tetap K, karena tidak ada variabelnya. Ya, contoh, kita punya limit misalnya, X mendekati 2 dari 3, maka hasilnya adalah 2 atau 3? Ya, hasilnya adalah 3 lah, karena tidak ada variabel X-nya. Lalu apa yang harus didekati gitu kan? Kemudian yang B nih, limit X mendekati C dari X. Nah, ini baru sama dengan konstanta C. Kenapa? Karena ini ada nilai variabelnya X. Jadi hasilnya ya tinggal substitusi aja langsung. X-nya diganti sama C. Bisa. Contoh ya, limit X mendekati 3 dari X. Ya berarti X-nya didekati oleh 3. Kalau nilai X-nya mendekati 3, maka hasilnya substitusi saja secara langsung jadi 3 ya. Seperti itu, sifat 1 dan sifat 2. Selanjutnya kita masuk ke sifat 3. Nah, yang ini. Kalau ada limit X mendekati C dari K kali Fx. K-nya itu bisa koefisien ya, kemudian Fx-nya suatu fungsi aljabar. Nah, ini si K-nya bisa pindah ke depan, baru dikalikan limit X mendekati C dari fungsi Fx itu sendiri. Langsung saja ke contoh. Kalau kita punya limit X mendekati 5, misalnya dari 4X kuadrat. Koefisiennya bisa pindah ke depan, jadi 4 dikali limit X mendekati 5 dari fungsi X kuadrat. Nah, selanjutnya bisa kita substitusi langsung ya, yang limit X mendekati 5 dari X kuadratnya. 4-nya turunkan lagi, kemudian substitusikan langsung X mendekati 5-nya ke fungsi X kuadrat, 5 kuadrat. 5 kuadrat seperti itu. Jadi 4 dikali, selesaikan dulu, 5 kuadrat berapa? 25. 4 dikali 25 berapa? Sama dengan 100 ya. Jadi hasilnya 100. Seperti itu. Lanjut ke yang ke sifat 4. Sifat keempat ini tentang penjumlahan limit ya. Jadi kalau ada limit X mendekati C dari fungsi Fx ditambah Gx, ini bisa dipisahkan nih menjadi limit X mendekati C dari fungsi Fx ditambah limit X mendekati C dari fungsi Gx. Lanjut ke contoh. Kalau kita punya limit, misalnya X mendekati 1 dari, ini fungsinya 2 ditambah 2X kuadrat nih. Nah, ini bisa langsung kita pisahkan saja. Jadi sama dengan limit
Kita zoom lagi. Berarti limit berapa tadi? X mendekati 1 dari 2. Nah, ditambah limit X mendekati 1 dari 2X kuadrat. Ini mohon maaf ya di zoom gini, soalnya kalau nggak di zoom susah nih nulisnya. Nah, ini seperti sifat yang pertama ya tadi. Limit X mendekati 1 dari 2 itu hasilnya berapa? 2 kan? Ditambah limit X mendekati 1 dari 2X kuadrat. Nah, ini seperti yang sifat ke-3 tadi. Ini 2-nya pindah ke depan, berarti kan limit X mendekati 1 dari X kuadrat. Baru kita selesaikan lagi. Nih. Berarti sama dengan berapa? 2 ditambah 2 dikali limit X mendekati 1 dari X kuadrat, tinggal disubstitusi langsung, berarti 1 kuadrat. Berarti sama dengan berapa? 2 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti tinggal 2 ditambah 2 kali 1. 2 kali 1, 2 kan ya, sama dengan 4. Gitu. Ini sifat yang keempat. Kita lanjut ke sifat yang ke-5. Kalau tadi penjumlahan, yang sekarang ini pengurangan. Kalau punya limit X mendekati C dari fx dikurangi gx, itu berarti bisa dipisahkan limitnya. Jadi limit X mendekati C dari fungsi fx dikurangi limit X mendekati C dari fungsi gx. Contoh, kalau kita punya limit misalnya X mendekati 4 dari 8X dikurangi 1. Itu sama dengan berapa ini berarti? Kita pisahkan dulu ya. Limit X mendekati 4 dari 8X dikurangi X mendekati 4 lagi sama dari 1. Gitu. Limit X mendekati 4 dari 8X berapa? Berarti kan substitusi saja ya, bisa langsung 8 dikali X-nya ganti dengan 4. Dikurangi limit X mendekati 4 dari 1 berapa? Iya, karena ini konstanta jadi 1. 8 kali 4 sama dengan 32 dikurangi 1. Jadi hasilnya sama dengan 31. Seperti itu. Ini sifat yang ke-5. Kita lanjut ke sifat ke-6. Di sifat ke-6 ada perkalian ya. Kalau punya limit X mendekati C dari fungsi fx dikali gx, bisa sama seperti tadi dipisahkan lagi. Jadi satu-satu limit X mendekati C dari fx dikali limit X mendekati C dari gx. Kalau kita punya limit X misalnya mendekati 2 dari X dikurangi 3 dikali X kurangi 1 misalnya ya. Kan kita bisa menyelesaikannya dengan cara dipisahkan. Ya. Bisa juga langsung substitusi saja ya. Jadi yang pertamanya 2 dikurangi 3. Kemudian yang limit X mendekati 2 dari X dikurangi 1 adalah X-nya ganti 2, jadi 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Lalu 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Ya. Inilah sifat yang ke-6. Kita lanjut ke sifat yang ke-7. Ada pembagian ya. Kalau ada limit X mendekati C dari fx dibagi gx, maka bisa dipisahkan jadi limit X mendekati C dari fx dibagi limit X mendekati C dari gx. Ada syaratnya, dengan syarat si fungsi gx-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 berarti tidak bisa menggunakan sifat ini. Oke, langsung contoh jika ada nilai limit X mendekati 0 deh sekarang ya. X mendekati 0 dari X tambah 1 dibagi dengan 2 dikurangi X. Berarti sama dengan dipisahkan nilai limitnya.
kita zoom lagi. Jadi limit X mendekati 0 dari fungsi X plus 1 dibagi dengan limit X mendekati 0 dari 2 dikurangi X kan. Lalu kita masukkan nilainya. Limit X mendekati 0 dari X tambah 1. Jadi sama dengan berapa? Berarti limit X mendekati 0 dari X sama dengan 0 ya. Ditambah limit X mendekati 0 dari 1 ya tetap 1. Dibagi limit X mendekati 0 dari 2 tetap 2. Limit X mendekati 0 dari X berarti 2 dikurangi 0. Sama dengan berapa nih? Sama dengan 0 ditambah 1, 1, 2 dikurangi 0, 2. Jadi 1/2. Ya. Lanjut kita ke sifat yang ke-8 nih. Perpangkatan. Contoh limit X mendekati 3 dari X min 1 kuadrat deh misalnya. Ini kan dipangkatkan ya. Nah, kalau dipangkatkan, nilai limit X mendekati C dari fungsi fx pangkat n, ini bisa diselesaikan dulu nilai limitnya. Limit X mendekati C dari fungsi fx, baru nanti dipangkatkan n. Jadi kalau seperti ini, seperti soal, limit X mendekati 3 dari fungsi X dikurangi 1 kuadrat, bisa kita selesaikan dulu limitnya. Berarti limit X mendekati 3 dari X min 1 dulu, baru setelah kita selesaikan, kita pangkatkan 2. Tuh. Nilai limit X mendekati 3 dari X min 1 berapa? Langsung substitusi saja ya, berarti 3 dikurangi 1, baru kita pangkatkan 2. 3 dikurangi 1 sama dengan 2 dipangkatkan 2, berarti 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Ya, ini sifat yang ke-8. Yang terakhir, nah kalau tadi perpangkatan, yang ini akar ya, bentuk akar. Ada sifat limit X mendekati C, akar pangkat N dari fungsi fx. Sama seperti tadi, akarnya bisa nanti kita terakhirkan, kita selesaikan dulu limit X mendekati C dari fungsi fx-nya dulu, baru diakarkan. Nah ini N ya, ini akar pangkat N, kita tambahkan dulu. Akar pangkat N. Syaratnya, limit X mendekati C dari fungsi fx harus lebih besar atau sama dengan 0 dengan n-nya genap. Oke, contoh, misalnya limit X mendekati 1 dari akar 4X nih, ya. Berarti akarnya bisa kita terakhirkan, kita selesaikan dulu yang limit X mendekati 1 dari 4X-nya dulu, baru terakhir kita akarkan. Sama dengan berapa? Limit X mendekati 1 dari 4X. Berarti 4-nya tetap, X-nya kita ganti 1 ya. Baru kita akarkan. Akar 4 kali 1 ya akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4 sama dengan 2 ya. Selesai, ini sifat limit fungsi aljabar yang ke-9. Jadi tadi ada berapa sifat? Ada 9 sifat ya. Kurang lebih untuk limit-limit fungsi trigonometri itu sama sifat-sifatnya seperti yang limit fungsi aljabar. Hanya saja nanti dalam fungsinya bukan fungsi aljabar. Ini kan masih fungsi aljabar nih semua ya. Untuk yang limit fungsi trigonometri tentunya ada fungsi-fungsi trigonometrinya seperti sin, cos, tan, dan lain sebagainya. Makanya ini harus dikuasai dulu ya. Itu dia tadi pembahasan tentang materi prasyarat yang pertama. Lanjut ke materi berikutnya di part kedua.